Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Saruku Ikhwan Fillah, sahabat kabar Islam dimanapun Anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba, harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah, amin ya Allah alamin. Sahabat Saruku Ikhwan Fillah, jangan lupa dukung terus dakwah channel kabar Islam dan juga channel-channel Islam yang lainnya. Semoga bermanfaat untuk semuanya di benteng kita umat muslim, amin ya Allah alamin. Nah sahabat Saruku Ikhwan Fillah, dalam kesempatan kali ini akan menyimak sebuah video dari seorang misionaris ya, tertangkapnya misionaris yang sedang melakukan misi pemurtadan di kota NTT ini. Wallahu a'lam, apakah dia murid dari pendeta Saifuddin Ibrahim Sikadungan itu atau bukan. Nah sahabat Saruku Ikhwan Fillah, sebelum kita mengomentari, kita menyimak dulu ya video dari suguhan misionaris ini. Silahkan. Itulah yang disebut Isa juga di dalam An-Nisa 4 ayatnya yang ke-159. Janganlah dikatakan seperti ini. Isa akan datang sebagai saksi pada hari kiamat. Jadi siapa percaya pada Isa, malaikat dia suruh bawa ke surga. Yang tidak percaya pada Isa, dia suruh malaikat bawa ke neraka jahanam. Karena kenapa? Dia lagi yang akan datang menghakimi, seperti hakim di bumi. Siapa minum makan narkoba 1 kilo atau pengedar 1 kilo, ya hukumannya berapa tahun. Kalau siapa yang ringan, ya mungkin tidak dihukum. Inilah mungkin yang perlu kita tahu Pak ya. Iya sahabat, coba perhatikan, si misionaris ini menyebutkan bahwa ada terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 159 ya, yang mana berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa in min ahlil kitabi illa yu'minna bihi qabla mautih wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Shadaqallahu maulal azim. Nah sahabat ikhwan fillah, terjemahannya, tidak ada seorang pun di antara Alkitab, ahli kitab terdahulu ya, yang tidak beriman kepadanya Nabi Isa alaihissalam menjelang kematiannya, dan pada hari kiamat dia Isa akan menjadi saksi mereka. Si bapak ini melitirkan ayat ini ya, bahwa Nabi Isa akan datang dan barang menghakimi barang siapa yang tidak percaya, tidak bertuhan kepada Isa alaihissalam, maka Nabi Isa akan menyuruh para malaikat untuk membawanya ke neraka. Ini jelas-jelas adalah sebuah penyesatan ya, pemelintiran Al-Quran. Nauzubillah summa nauzubillah. Inilah ciri, inilah cara dari liciknya orang-orang yang ingin memurtadkan orang-orang muslim. Ini sebagaimana yang kita etikatkan bahwa Nabi Isa alaihissalam akan turun hari akhir kelak itu untuk menghakimi mereka yang bertuhan, menganggap Tuhan kepadanya, kepada Nabi Isa alaihissalam. Bahwa Isa itu pribadinya adalah luar biasa di dalam kitab suci Al-Quran. Sembahlah dia, percayai dia. Kenapa? Dikatakan Yunus 10 ayatnya yang ke 94, dibilang, hai Muhammad, jika engkau ragu-ragu, belajar pada kitab terdahulu. Apa itu kitab terdahulu? Taurat punyanya Nabi Musa, kemudian Zabur punyanya Nabi Daud, kemudian Injil punyanya Nabi Isa. Wahai bapak duluan jawab, dapat uang kau sebentar. Ya, oke. Jadi saya sedikit mengikuti apa yang adik bilang. Kalau untuk kejahatan saya tidak mau ikutnya, tetapi kalau untuk kebenaran, nah bukan kebaikan, karena kalau kebenaran itu sudah pasti baik, tetapi kalau kebaikan belum tentu, ya kalau kebaikan belum tentu baik, tetapi kalau kebaikan sudah pasti benar. Kalau kebenaran, kalau benar itu sudah pasti baik, tetapi kalau baik belum tentu benar. Jadi oke, saya akan bawa kau, dan harus kita sembah dan kita harus percaya Isa, dia yang terkemuka di dunia dan di akhirat ya. Saya percaya Tuhan, iya, dan nabi-nabi, semua nabi-nabi, 25 nabi ya, saya percaya. Tapi satu nabi yang tidak mati sampai sekarang ya, yang dibilang tadi akan datang menghakimi dunia ini, yang akan datang sebagai saksi pada hari kiamat, dialah Isa. Yes, pinter kau ini lah. Mau saya bawa kau ini. Oke, stop nih. Saya hanya percaya semua nabi dan nabi terakhir. Ya. Nabi Muhammad. Ya, betul. Karena itu sudah yang melengkapi. Menyempurnakan. Nabi terakhir yang menyempurnakan. Saya hanya percaya semua nabi. Semua nabi. Terutama itu. nabi terakhir Nabi Muhammad. Itu.
Makanya kenapa harus ada yang disebut dengan pengakuan. Iya sahabat saudaraku ikhwan fillah, itu pepelintiran ayat Al-Quran dari seorang bapak ini ya untuk memurtadkan orang-orang Islam. Dia kembali membawa Al-Quran surah Yunus ayat 94 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'una al-kitaba min qablik laqad ja'akal haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang artinya, maka jika engkau wahai Nabi Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu, sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu. Ini untuk mempertegas ya saudaraku ikhwan fillah, ayat ini untuk mempertegas bahwa Al-Quran adalah turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sama dengan kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Hukum aturan yang ada dalam Al-Quran itu juga tercantum, termaktub dalam kitab-kitab sebelumnya, terutama tentang ketuhanan keilahian, yaitu menyuruh untuk menyembah kepada Sang Khalik, yang Allah yang Maha Ahad ya. Jadi jelaslah si bapak ini memelintir ayat Al-Quran, 2 kali dia memelintir ayat Al-Quran. Juga si bapak ini, kebiasaan para misionaris ini menyebutkan bahwa Nabi Isa alaihi salatu wassalam itu merupakan seorang yang terkemuka di dunia dan akhirat. Ini dia mungkin membawa Quran surah Ali Imran ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul Masihu Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Nah, dalam kesempatan ayat ini si bapak ini membawa wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Nabi Isa alaihi salatu wassalam itu merupakan seorang yang terkemuka, pandang di dunia maupun di akhirat. Dan ingat, di akhir ayat Allah menjelaskan wa minal muqarrabin, itu sigat isim maf'ul, termasuk orang-orang yang didekatkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa alaihi salatu wassalam wajihan, terkemuka di dunia karena begitu perhatian kepada masyarakat, kepada para pengikutnya, kepada para ahli kitab, bukan ahli kitab zaman sekarang ya, yang mengatasnamakan saja mereka itu, padahal ahli kitab zaman Nabi Isa alaihi salatu wassalam yang mempercayai Nabi Isa alaihi salatu wassalam sebagai utusan itu mengikuti Injil dan bertuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga wajihan fid dunya wal akhirah, begitupun terkemuka di akhirat. Jadi ada kesempatan Nabi Isa alaihi salatu wassalam itu untuk memberikan syafaat kepada mereka yang percaya bahwa Nabi Isa alaihi salatu wassalam itu hanyalah seorang nabi, bukan Tuhan. Nah, si bapak ini memelintir bahwa Nabi Isa alaihi salatu wassalam itu telah terkemuka di dunia dan akhirat, dan juga satu-satunya nabi yang masih hidup ya. Padahal dia jelas mengatakan nabi. Jadi kenapa harus disembah? Jadi mengapa dia mengajak menyembah Nabi Isa alaihi salatu wassalam dan menuhankan Nabi Isa alaihi salatu wassalam? Ini adalah sebuah kebodohan. Ini adalah sebuah pelintiran, penyesatan dari si bapak ini. Juga si bapak ini mengatakan bahwa di dalam Al-Quran Nabi Isa alaihi salatu wassalam itu mengajak mereka, umatnya, para umat untuk menyembah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Padahal di dalam surah Al-Maidah ayat 116 ya, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a'anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahayn min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. In kunta qultuhu faqad 'alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Dalam kesempatan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu tatkala dan ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku 2 orang Tuhan selain Allah? Isa menjawab, maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jelas-jelas Nabi Isa alaihi salatu wassalam ini menolak apabila dia disebut Tuhan. Dan juga dalam ayat selanjutnya Nabi Isa alaihi wassalam menyebutkan, ma qultu lahum illa ma amartani bihi ani budullaha rabbi wa rabbakum. Ini sahabat, tidak sepatutnya Nabi Isa alaihi wassalam berkata demikian, melainkan Nabi Isa alaihi wassalam
diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Nabi Isa dalam Al-Qur'an itu menyuruh para umatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Rabbi wa rabbakum, Tuhan kita, Tuhan orang-orang sebelum kita. Itulah kata Nabi Isa alaihi wasallam. Ini sebuah pemurtadan ya, misi pemurtadan yang sering digencarkan oleh orang-orang sebelah. Nah, sahabat saudaraku ikhwan fillah, semoga Allah menjaga keimanan dan keislaman kita. Semoga dijauhkan dari godaan, dari rayuan-rayuan orang yang ingin memurtadkan, mengeluarkan kita dari agama Islam. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.